Nobiansyah, umur saya itu sekarang 28 tahun. Sekarang itu saya jadi dubber Doraemon dari tahun 2018 hingga sekarang. Aku Dewi Sartika sebagai dubber Nobita dari tahun 2008 sampai saat ini. Kalau berkecimpung di dunia dubbing itu dulu saya kan waktu masih kecil pernah diajak juga sama ibu sesekali isi yang anak-anak aja dulu waktu kecil SD tahun 2006. Terus juga kadang juga diajak sama ibu untuk isi di radio RRI di kantornya. Kalau sekarang melanjutkan karakternya si ibu jadi Doraemon. Hasil screening juga tapi Hasil ya. screening juga, ada casting ada juga casting ya. juga sebelumnya. Warisan ya Dan? Iya, warisan. Warisan ya. Kalau aku dunia sulih suara berawal dari hobi yang teater, kemudian ada penawaran untuk masuk ke sebuah distributor film import. Dulunya belum animasi, dulu yang happening banget itu telenovela gitu. Jadi sekitar tahun 1994 dipercaya untuk di Doraemon ini awalnya adalah ada penawaran untuk ikut casting film di Doraemon. Waktu itu hanya 2 casting, Nobita dan Giant kalau nggak salah. Aku yang insecure tadinya karena memang nggak pernah dipercaya untuk karakter anak-anak, tapi karena aku ada sejarahnya bahwa sebelumnya, dubber sebelumnya itu kan Kak Ivana Rose ya, pernah di karakter yang sama dengan aku, tapi di telenovela nih lagi-lagi gitu. Kok dapet gitu di screening pertama gitu kan. Terus kemudian untuk dibawa ke Jepang itu hanya 2 yang aku tahu gitu ya, 2 dubber. Ada sih note-note gitu ya dari Jepang pada waktu itu. Aku coba improve lagi, aku explore lagi. Alhamdulillah dapet di Doraemon ini sebagai Nobita. Aku beban pertama adalah ini sudah legend film ini gitu ya. Terus kemudian udah pasti juga audiens gitu, pendengar udah pasti kuat banget kan dengan suara-suara awal sebelumnya gitu kan. Nah itu yang menjadi beban aku gitu. Syukur juga ketika peran ini akhirnya ada pergeseran gitu. Jadi aku sedikit mengeksplor yang dari sisi aku gitu kan. Ya waktu itu si note-nya adalah gini. Si Nobita ini sekarang sudah tidak dibully lagi, tidak dibully 100% gitu. Dia bisa membalas gitu. Artinya di situ ada lebih jahil, lebih cowok gitu kan. Nah, aku mencoba explore itu gitu. Oke, ada kebebasan nih. Aku bisa menunjukkan juga gitu dari sisi aku. Kalau aku sih, aku masih belajar juga untuk kayak intonasinya dia lagi saat marah atau enggak lagi superhero, ya kan lagi heroik. Apalagi kalau lagi ada tikus. Tikus itu aku harus nggak tahu di awal. Kalau nggak tahu di awal kan jadi kaget juga kan akunya gitu. Esensi dari sulih suara ini sendiri kan adalah jembatan budaya antara Indonesia dan Jepang. Aku berharap bahwa apalagi Indonesia ini kan sedang mulai juga tumbuh animasinya gitu ya, membuktikan bahwa Doraemon itu kan 2D ya. Sekarang happening dengan 3D dan segala macam, tapi justru kok bertahan gitu dengan 2D-nya, tetapi dengan karakter yang kuat sama cerita yang kuat, justru itu tetap abadi gitu loh. Nah, ya aku sih berharap Indonesia pun akan lebih meningkatkan lagi gitu ya. Terus dari sisi Seiyu sendiri, PR-nya adalah bagaimana kita tetap bisa mengindonesiakan gitu loh dari sisi intonasi, bahasa gitu. Jadi ada istilah-istilah yang tetap dipakai karena itu kan bukti dari budayanya sendiri gitu ya. Nah, tapi kita misalnya Indonesia pun ketika dibawa film kita keluar juga harus sama bahwa istilah-istilah itu memang harus diperkenalkan gitu. Misal pocong gitu kan. Pocong kan gak mungkin ghost ya. Tetap pocong gitu. Jadi biar tahu gitu kan. Karena memang
film-film yang disuarakan adalah bentuk filter ya, tetapi juga tetap menjadi jembatan budaya dunia. Ya sama kayak yang seperti kartun Sopo Jarwo ya, seperti itu kan budaya Indonesia, karakternya dari anak-anaknya juga kan mungkin bisa juga dikenalkan di dunia luar, juga sama-sama memperkenalkan dan juga memperbanyak juga sih untuk anak-anak yang berminat untuk menjadi pengisi suara gitu. Iya betul, dan mudah-mudahan juga justru ada nih, akan ada karya animasi yang memang Indonesia dan Jepang misalnya gitu. Harapannya sih ya itu sih ya. Selamat atas 65 tahun hubungan Indonesia dan Jepang. Semoga Indonesia dan Jepang makin erat hubungannya. Iya, betul.